Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur kicau mania? Dari Aceh, Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bekasi, DKI Jakarta dan sekitarnya. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada apa Om? Hari ini kita akan ngobrol santai saja teman-teman, sambil sharing-sharing tentang burung murai batu dan komentar dari teman-teman semuanya. Dan kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu pertanyaannya Om? Dan ini dia pertanyaannya. Om mau nanya, saya punya MH 3 kali urakan. Di rumah gacor tapi gak keluar materi. Pas saya coba gantang ke lapang cuma naik turun tangkringan. Itu kenapa ya? Apa kurang emosi setting jangkrik 5? Makasih. Sama-sama Abang Sukirman. Om Sukirman 5822. Burungnya Om Suki ini katanya gacor hariannya tapi nggak keluar materi. Berarti harian gacor tapi ngukluk. Karena Om Sukinya penasaran karena di rumah gacor, akhirnya Om Suki ini menaikkan atau membawa ke lapang burungnya. Siapa tahu burung ini di rumah gacor ngukluk doang, di gantangan memang bisa keluar materi, mainnya bagus, semua materi itu keluar, tapi alhasil cuma naik turun tangkringan saja. Apa coba kurangnya Om? Burung ini belum siap, birahinya belum dapet, emosinya juga belum sepenuhnya dapet. Yang pertama yang harus di Om Suki lakukan ini harusnya itu naikkan dulu birahinya, jebolkan dulu kalau kata kicau mania maya, dijebolkan dulu birahinya, angkat birahinya. Setelah birahinya sudah dapat, baru emosinya ambil lagi. Kita cari emosinya, dia maunya seperti apa. Mungkin dalam hati teman-teman birahi perawatnya seperti apa Om? Cara lengkapnya ada di video di bawah teman-teman. Itu menurut saya sudah lengkap sekali untuk menaikkan birahi itu teman-teman. Jadi oke lah, kita akan bahas lagi menaikkan birahi ya. Ini kita bicara pada umumnya saja, jangan disamaratakan, tapi bicara umumnya saja. Seringlah banyak pemandian. Nah, pemandian ini bisa dilakukan sore hari. Sebelum mandi diberikan jangkrik terlebih dahulu. Itu berikan saja sesuai hariannya Om. Jadi contoh nih, harian Om itu memberikan jangkriknya itu misalkan 8. Sebelum mandi kita berikan dulu 4 biji. Nah, setelah mandi lagi kasih lagi 4. Kalau bisa dinaikkan lagi. Nah, bisa naikkan 1 atau 2. Satu-satu dulu lebih bagus teman-teman. Nanti kalau bisa di mix dengan kroto. Kroto itu bagus. Di sisi lain kroto itu gampang sekali dicerna oleh burung. Nah, mungkin teman-teman semua akan bertanya lagi, Om, kalau misalkan menaikkan birahi seperti Om yang bilang itu pasti sering banyak mandi kan, otomatis banyak mandi. Bagaimana penjemurannya? Apakah tidak boleh dijemur selama menaikkan birahi? Tentu dijemur, tapi kondisional ketika burung ini ada gejala gembung. Nah, gejala gembung ini biasanya kalau pagi-pagi kita buka kerodong, wah, kok dia gembung Om? Yaitu namanya minus suhu tubuh, turun suhu tubuhnya karena mandinya itu sore kan selama ini. Berikanlah penjemuran, tapi itu pun di bawah jam 8. Sekedar dihangat-hangat saja. Ketika bulunya sudah rapat lagi, tidak gembung lagi, segera langsung tarik. Karena misi kita untuk menaikkan birahi dia, membuka birahi dia. Mungkin teman-teman akan bertanya lagi, Om bisa nggak menaikkan birahi sambil menaikkan emosi? Tentu saja bisa, tapi ini ribet teman-teman. Jika berkenan, saya memberikan saran mau perawatan birahi saja dulu. Ketika birahinya sudah dapat, indikasinya seperti apa Om? Kalau misalkan burung kita itu sudah mendapatkan birahi, indikasinya burung ini akan keluar materi teman-teman. Walaupun suara burung kutilang sekalipun, itu termasuknya bukan suara dia asli kan, itu burung lain kan, itu tandanya sudah ada birahinya, sudah ada. Ketika birahinya sudah ada, ketika burung teman-teman sudah mendapatkan birahi harian itu bunyinya udah ada materi 1-2 lagu, bolehlah dibawa ke lapangan. Tapi jangan beli tiket dulu. Terkadang kita itu terlalu penasaran itu lebih tinggi. Waduh, tapi saya penasaran Om burungnya ini soalnya gacor, materinya itu bagus-bagus. Tengkek, kapas tembak, cililin, kenari segala macam muntah di bawah. Ketika digantangkan, burungnya ini cuma pasang badan, ngelowo, ngejar-ngejar musuh, nabrak jeruji, ngeban sana sini. Waduh, apalagi tuh Om yang kurang Om, pasti akan pusing lagi.
Birahnya sudah dapat, tentu emosinya juga harus dapat. Kalau misalkan birahi yang mendominasi, biasanya tidak semuanya juga, ini bicara lagi pada umumnya, akan bunyi materi cuma suaranya tipis teman-teman. Pernah melihat, pernah memperhatikan burungnya itu keluar materi tapi suaranya pelit tipis, pelan, nyantai, itu emosinya yang belum dapat. Jadi kenapa birahi itu syarat lomba itu harus ada birahi itu untuk mengeluarkan materi dia, lagu-lagu dia. Jadi birahi itu minat kawin, hormon kawin teman-teman. Ketika hormon kawin ini keluar, biasanya itu berada di musim hujan. Tanya saja kepada teman-teman kita yang sering memikat burung, yang sering ke alam, pasti panen anakan burung itu ketika musim hujan. Nah, jadi kenapa dalam menaikkan birahi ini sering dengan pemandian, ekstra pudingnya itu lebih banyak dari biasanya, karena kita mengikuti insting alamiah, hukum alaminya teman-teman. Duh, pegel juga kita ngebacot dari tadi ya teman-teman. Jadi birahi jelas ya teman-teman cara perawatannya seperti apa. Otomatis itu sering pemandian, ekstra pudingnya itu banyak. Jadi sebelum mandi itu diberikan ekstra puding dulu setengah dari biasanya. Setelah mandi lagi diberikan lagi, ditambah lagi 1 atau 2 ekor. Biasanya dimix sama kroto teman-teman, itu bagus. Ketika kita menaikkan birahi boleh ada penjemuran, tapi di matahari jam 7 saja, di bawah jam 8. Itu pun jangan terlalu lama. Ketika dilihat burungnya sudah rapat lagi, suhu tubuhnya sudah normal lagi, kita segera cabut karena misi kita untuk menaikkan birahi dia. Begitu Om. Jadi kalau misalkan nyimaknya itu benar-benar sampai selesai, pasti akan gampang untuk memahami ini. Tapi kalau nontonnya itu cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit, sedangkan durasi videonya itu 11 menit, 10 menit, 9 menit, yang ditonton cuma 3 menit. Jadi saya pengen teman-teman semuanya itu mengerti. Capek juga teman-teman, kita ngopi dulu saja, santai saja teman-teman. Jadi saya pengen benar-benar teman itu menyimaknya itu dengan baik, dengan keadaan santai. Kalau nontonnya dalam keadaan buru-buru, teman-teman saya jamin akan susah untuk memahami video ini. Tapi kalau dalam keadaan santai, kitanya rileks, sambil ngopi, sambil nyawang-nyawang burung kesayangan kita, burung teman-teman di rumah, pasti akan masuk apapun yang saya jelaskan. Nah, jadi begitu saja lah ya Om ya. Sekarang kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Dan apa itu pertanyaannya Om? Dan ini dia pertanyaannya. Mas Belong mau nanya dong, killer pakai pur apa? Hehe. Jadi si killer ini pakai fur gold coin hijau teman-teman, yang proteinnya itu 19%. Jadi merek pur yang bagus itu apa sih Om sebenarnya Om? Semua merek fur itu bagus. Cuman burungnya itu balikin lagi ke burungnya, suka apa enggak. Kalau misalkan burungnya suka yang ini ya kasihnya ini. Kalau suka yang merek itu kasihlah itu sesuai kebutuhan burungnya saja. Fur itu cuma makanan pokok saja. Nah, ini saya lagi ngepar burung teman-teman. Wah, waktunya dia ini olahraga. Jadi kita pun harus olahraga teman-teman. Jangan burung saja yang lebih olahraga. Kita nggak perlu olahraga teman-teman. Membuang zat-zat yang tidak baik untuk tubuh kita dengan olahraga. Nah, jadi udah ya teman-teman, begitu saja. Mungkin video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pokoknya sehat-sehat selalu dimudahkan rezekinya. Semoga urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama mencari nafkah untuk keluarga kita tercinta tentunya. Pokoknya sehat-sehat semuanya. Hati-hati yang sedang bekerja. Pokoknya tetap semangat, rawatlah burung itu dengan baik, sepenuh hati, sabar. Pokoknya jangan sampai ikut-ikutan rawatan orang lain. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.